Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilma Maulana dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran, model metode pembelajaran Jigsaw untuk guna memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja saya langsung ke pengertian metode Jigsaw. Jadi pengertian metode Jigsaw adalah teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et al. Sebagai metode cooperative learning. Lee pada tahun 2008 mengemukakan bahwa metode Jigsaw adalah suatu metode kooperatif yang memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan skemata tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil atau tipe Jigsaw merupakan metode belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen. Siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam pembelajaran ini, siswa juga memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Metode Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim pembelajaran heterogen beranggotakan 4 hingga 5 orang. Materi disajikan peserta didik dalam bentuk teks, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Metode Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1978. Jigsaw merupakan metode pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 orang secara heterogen. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa teks, dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Teknik ini serupa dengan pertukaran antar kelompok. Tiap siswa mempelajari setiap bagian yang bila digabungkan akan membentuk pengetahuan yang padu. Jadi tujuan metode Jigsaw adalah memiliki tujuan kognitif, yaitu pengetahuan faktual akademis, dan tujuan sosial, yaitu kerjasama kelompok. Selain itu, tujuan pembelajaran metode Jigsaw adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu pemahaman tentang suatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika guru menggunakan metode Jigsaw kepada siswa ketika melakukan proses belajar mengajar. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dari tiap individu. Yang kedua, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang ketiga, konflik antar pribadi berkurang. Yang keempat, sikap apatis berkurang. Terus pemahaman yang lebih mendalam, motivasi lebih besar, hasil belajar lebih tinggi. Dan yang kedelapan, retensi atau penyimpanan lebih lama. Yang kesembilan, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Yang terakhir adalah cooperative learning, dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetensi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Langkah-langkah Jigsaw. Yang pertama adalah pemilihan materi. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi. Yang keempat, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menjelaskan. Yang kelima, setelah pembahasan, para anggota kemudian kembali kepada asal kelompoknya. Yang keenam, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Yang terakhir, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Baik, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.